Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Susuk Setan Menghancurkan Hidupku. Aku mulai mengenal dunia prostitusi sejak umurku menginjak 24 tahun. Kenyataan hidup yang pahit telah memaksa diriku untuk menjadi seorang pelacur. Bila aku ingat masa kelam yang aku tempuh itu, rasanya semakin sakit dan perih hati ini. Aku ingin masa lalu yang biadab dan terkutuk itu berlalu. Aku tak mau mengingatnya lagi. Aku yakin tak ada wanita di dunia ini yang berniat jadi pemuas nafsu seks lelaki hidung belang hanya karena takut mati kelaparan demi menghidupi anak semata wayangku. Maka jalan hitam itu kutempuh. Aku menyadari betul bahwa hidupku berlumur dosa, namun aku tak kuasa menolak kodrat sebagai makhluk yang lemah, yang tak mampu bertahan hidup selain menjual tubuh. Sesungguhnya aku telah berusaha mencari jalan lain yang jauh lebih bermartabat untuk hidup ini. Namun, di tengah ketidakberdayaanku, jalan itu seakan menjadi pekat. Aku juga ingin menjadi wanita baik-baik, punya suami, anak, dan keluarga. Namun mimpi itu kian sirna, mengingat profesi rendahku ini, hanya air matalah teman hidupku. Sementara kian hari aku semakin tua. Tak tahulah, masih adakah makhluk laki-laki yang mau mengangkat harkat dan martabatku sebagai seorang istri? Dan masih adakah tersisa semangat hidup menjadi wanita yang sesungguhnya, yang dicintai dan dilindungi? Mungkinkah aku masih bisa menerima seorang lelaki hadir dalam hatiku? Sebab, karena lelaki pula lah, kini takdir hitam ini kujalani. Kawasan prostitusi Solo adalah tempatku mengais rezeki. Disitulah aku hidup berkubang lendir dosa menjijikan. Semua pekerjaan tetap memiliki risiko, termasuk profesiku ini. Resiko terbesar dan paling kutakuti adalah aku tak menarik lagi serta kalah bersaing dengan pelacur-pelacur muda yang makin banyak. Mereka tentu lebih menarik, seksi, dan tentu para lelaki hidung belang itu memilih yang lebih muda daripada aku. Walau aku berani bertaruh, di atas ranjang aku akan lebih mampu memuaskan kebutuhan laki-laki untuk memanjakannya. Masalah penyakit kelamin, terus terang itu tidak pernah kupikirkan. Aku tak pernah merasa takut sedikit pun, sebab bagiku kematian mungkin akan lebih baik. Menjelang usia 35 tahun, ketakutan itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Aku semakin tak dilirik orang, pelangganku kian lari. Apalagi ketika itu kondisi tubuhku semakin gemuk, sehingga aku semakin tidak menarik lagi. Kondisi ini semakin mengancam periuk nasiku, apalagi perlakuan mami atau induk semangku juga semakin diskriminatif terhadapku. Dia sering marah-marah dan tak bersahabat lagi. Hal ini tentu saja menyangkut income yang aku dapatkan. Kesulitan yang aku hadapi ini rupanya ditangkap oleh seorang mami lain yang biasa aku panggil Bude. Di saat keputusasaan melanda batinku, dia menyarankan agar aku mencari pelaris atau daya pikat lewat jasa seorang dukun yang katanya sakti. Anak-anak di sini sebagian besar menggunakan jasa itu. Bila tidak ya seperti kamu sekarang, sepi peminat, kata Budi suatu ketika. Sebenarnya aku sering mendengar tentang pelaris atau semacam susuk untuk memikat laki-laki. Bahkan aku sering mendengar sendiri pengakuan beberapa rekan profesiku yang katanya memakai piranti-piranti mistis seperti itu. Sebab aku kurang menyukai hal-hal berbau mistik, apalagi berhubungan dengan dukun. Bagiku hal ini sangat menyeramkan. Namun pikiranku berubah seiring keadaanku yang kian memburuk. Aku mulai berpikir, dari mana aku bisa mendapatkan uang banyak untuk biaya sekolah anakku bila aku selalu sepi peminat. Tanpa peduli akan dosa, sebab nyatanya hidupku pun di dalam lumpur dosa. Akhirnya aku menyetujui tawaran Bude. Bahkan dia sendirilah yang mengantarkanku pada dukun itu. Saat bertemu dengan si dukun,
aku terkejut juga. Semula kukira dia seorang perempuan tua renta, berambut putih dengan tongkat penyangga tubuhnya. Tetapi ternyata dukun itu muda sekali. Mungkin sebaya denganku, bahkan lebih muda dan cukup seksi. Kulitnya halus bagai gadis remaja, dan dadanya masih tampak kencang. Namun ada satu hal yang tidak dapat disembunyikan oleh si dukun, yakni rambutnya yang sebagian telah memutih. Ini memang terlihat aneh, sebab tak sesuai dengan keadaan tubuh dan parasnya. Melihat penampilannya, aku mulai ragu akan kemampuannya tentang dunia pelaris atau susuk. Tapi kejutan berikutnya aku dengar sendiri dari mulutnya. Umurku sudah 75 tahun, nak. Jangan kaget ya. Pengakuannya ini sungguh membuatku tersentak. Bagaimana mungkin wanita berumur 75 tahun masih berpenampilan seksi dan cantik? Kalau saja tidak terlihat rambutnya yang telah memutih itu, mungkin sangat sulit untuk dipercaya. Singkat cerita, dukun yang menetap di salah satu lembah di lereng gunung dekat Ambarawa ini memulai ritualnya atas diriku. Aku dimandikan, dimantrai dan diasapi dengan kemenyan. Dia juga menyuruhku menelan benda mirip melinju. Yang terakhir, dia memasukkan benda yang bentuknya sama dengan benda yang aku telan ke dalam organ vitalku. Cara memasukkan benda mirip melinju itu hampir sama dengan cara bidan memasukkan alat kontrasepsi. Setelah selesai, aku disuruh si dukun jangan melupakan syarat dan pantangannya. Syaratnya dimaksud adalah setiap malam Jumat Kliwon, aku diwajibkan mengasapi tubuhku dengan kemenyan. Dalam ritual itu aku harus melakukannya dengan telanjang bulat, dengan cara berdiri mengangkang di atas pedupaan. Dalam ritual ini aku diharuskan membaca beberapa mantra yang diberikan oleh si dukun. Pantangan yang sama sekali tidak boleh dilanggar adalah aku dilarang berhubungan intim pada malam Jumat Kliwon. Di samping itu aku juga dilarang menikahi seorang lelaki. Sebab kalau kamu kawin, suamimu akan mati. Kata si dukun membuat bulu kuduku berdiri meremang. Hari-hari selanjutnya aku kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Seminggu tak terjadi perubahan apapun pada diriku. Artinya, semua lelaki hidung belang yang datang ke tempat lokalisasi tetap saja tak ada yang mau melirikku, apalagi mengajakku ngamar. Menginjak hari ke-7, barulah perubahan-perubahan itu terjadi. Entahlah, seperti ada dorongan gaib. Banyak lelaki yang sepertinya mulai terpesona pada diriku. Gilanya lagi, keinginan teramat kuat untuk senantiasa berhubungan intim selalu menggelora di dalam dadaku. Bila tak melakukan hubungan intim, maka aku seperti terus gelisah. Nafsu seksku kian menggelora tak terkendali. Aku seperti kesetanan. Bahkan bila tidak sedang ada tamu, aku tak jarang menggratiskan tubuhku pada anak-anak ingusan ataupun lelaki yang aku anggap mampu memuaskan birahiku. Hasratku selalu menggelora, dan luar biasanya seperti gayung bersambut. Banyak lelaki hidung belang merasa ketagihan bila berhubungan denganku. Akhirnya langgananku pun semakin banyak. Kata mereka aku luar biasa sekali, terutama organ vitalku yang katanya mampu melambungkan mereka ke awang-awang. Bahkan kata mereka, sensasi organ vitalku tidak dimiliki oleh pelacur-pelacur atau wanita manapun. Para hidung belang yang sudah mengenalku lebih lanjut merasa heran, dan mereka menghibah agar aku mau dijadikan pasangan hidupnya. Namun aku ingat pantangan itu, aku tidak boleh menikah. Waktu terus berlalu, walau kini aku banyak uang, tapi aku kian tak berdaya. Aku merasa sangat lelah. Belum genap setahun sejak memakai susuk itu, aku hampir menyerah. Dorongan seks itu tetap menggila. Hal inilah yang menjadikanku semakin tersiksa. Bagaimana tidak, sangat sedikit waktuku untuk istirahat, sedangkan para tamuku telah mengantri di luar. Bahkan di antara mereka yang terjadi adu jotos memperebutkan diriku. Aku benar-benar jadi idola. Lambat tapi pasti aku mulai tak kuat. Kini aku banyak uang, tapi tak sedikit pun menyenangkan hatiku. Celakanya, aku sangat sulit mengenyahkan libidoku, padahal aku sangat capek. Diam-diam aku mulai mengabaikan ritual itu.
Setiap malam Jumat Kliwon tak kuasapi lagi kemaluanku dengan kemenyan, dan aku sengaja tak datang ke dukun itu lagi. Sungguh aneh, tubuhku sering panas dan juga kemaluanku mengeluarkan bau tak sedap. Aku sengaja menghilang dari lokalisasi secara diam-diam. Kian hari bau tak sedap dari selangkanganku kian menyengat, bahkan seperti bangkai. Pada puncaknya ada keluar darah hitam. Aku benar-benar tersiksa karenanya. Ditambah lagi tiap malam aku seperti didatangi makhluk menyeramkan, seperti kucing raksasa yang siap menerkamku. Aku takut dengan bayangan itu, bahkan aku kerap menantangnya. Biarlah aku mati tekadku. Sudah beberapa dokter kudatangi, tapi tak ada gunanya. Akhirnya muncul niatku mendatangi orang pintar untuk menghancurkan pengaruh gaib dukun dan susuk itu. Aku juga ingin bertobat. Kepada Pak Abdullah, guru ngaji sekaligus orang pintar itu kutumpahkan semua kesedihanku, termasuk tentang susuk itu. Kepadanya aku bilang ingin bertobat. Percayalah, Allah Maha Pengampun. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan, katanya Arif. Kiai Abdullah dan istrinya membimbingku dengan penuh kesabaran. Tak lama kemudian aku sembuh. Aku bersujud kepadanya sebagai tanda syukur. Menurut Kiai Abdullah, dukun pemasang susuk itu adalah pengabdi setan. Wujudnya akan seperti nenek renta bila siang, tapi malam harinya dia akan cantik jelita. Oleh Pak Abdullah, aku dititipkan pada sebuah perusahaan tailor cukup ternama di kota Solo. Meski usiaku semakin senja dan dengan penghasilan sedikit, tapi aku benar-benar merasakan kebahagiaan. Bahkan tak sampai di situ saja kemurahannya. Kini anakku telah menjadi seorang tentara yang gagah. Dialah hartaku satu-satunya sebagai karunia Tuhan yang tiada bandingannya, dan dialah kini tempat sandaran hidupku. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.